Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Harapan kami kita semua sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Kita berada dalam renungan Gereja Protestan Injili Nusantara, Jemaat Kasih Karunia, supaya menjadi berkat bagi kita. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang memberikan kami pengertian, pencerahan, supaya kebenaran firman Tuhan sungguh menjadi berkat bagi kami, dan kami menjadi saksi untuk nama Tuhan. Banyak orang boleh diberkati, banyak orang boleh mengenali Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berikan kami urapan daripada Tuhan untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan terdapat dalam Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Saya akan membacakan, Bapak Ibu memperhatikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur." Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini memiliki karakter berdoa. Memiliki karakter berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, ketika kita menonton film, seringkali kita tertarik dengan karakter yang dimainkan oleh salah satu aktor film tersebut. Tokohnya memiliki karakter yang baik. Kalau tokoh film yang tidak berkarakter baik, kita tidak suka, bahkan kita sangat membenci tokoh itu. Dalam kehidupan nyata, setiap orang punya karakter yang berbeda-beda, saudara. Namun ada satu karakter yang seharusnya sama-sama dimiliki orang yang sudah percaya kepada Kristus, saudara. Yaitu karakter berdoa. Karakter seseorang yang memiliki kerinduan bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose sebagai pengikut Kristus untuk memiliki karakter berdoa dalam kehidupan mereka. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana sih kita sebagai orang percaya memiliki karakter berdoa itu, saudara? Ada 3 bagian kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan. Yang pertama, saudaraku dikasihi Tuhan, orang yang memiliki karakter berdoa adalah orang yang bertekun di dalam doa. Dalam kehidupan seseorang mengikut Kristus haruslah tidak lepas dari doa. Seringkali terkadang kita menjadikan doa sebagai suplemen agar keinginan kita dapat segera dikabulkan oleh Tuhan. Seakan-akan berdoa dilakukan agar Tuhan merestui dan berbuat apa yang kita inginkan dalam keinginan kita yang sementara. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak salah kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Tetapi dalam kehidupan berdoa, seharusnya tidak hanya dilakukan ketika kita sedang ingin sesuatu, saudara. Berdoa
seharusnya dilakukan setiap saat, secara tekun, secara rutin, dalam suka maupun duka, dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk sekalipun, kita tetap harus berdoa. Segala pergumulan apapun yang kita hadapi, selalu kita ingin bersekutu kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, berdoa adalah bagian dari hidup yang tidak boleh kita lepaskan sebagai orang-orang yang sudah percaya, yang sudah beriman, yang sudah meyakini bahwa Yesus Kristus sebagai keselamatan secara pribadi. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, bagaimana orang yang memiliki karakter berdoa itu, saudara? Yang kedua itu berjaga-jaga. Setiap kita memiliki hidup dalam dunia ini, saudara. Dunia ini penuh dengan segala tantangan. Dunia ini penuh dengan segala pergumulan. Ada banyak hal-hal yang membuat hidup kita jatuh ke dalam dosa. Dunia ini ada tawaran-tawaran yang terkadang menghanyutkan, yang terkadang membuat iman kita lemah, yang terkadang membuat kita tidak kuat untuk bersekutu kepada Tuhan. Kita masih mungkin melakukan dosa dalam keseharian kita. Karena itu, Rasul Paulus mengingatkan bahwa hidup orang yang memiliki karakter berdoa adalah terus berjaga-jaga agar tidak dijerat oleh berbagai macam tawaran-tawaran dosa yang membuat dia jatuh ke dalam berbagai macam dosa. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, berjaga-jaga agar tidak terjatuh ke dalam godaan iblis yang terkadang dengan berbagai macam rayuan, dengan berbagai hal yang membuat orang-orang percaya bisa saja jatuh ke dalam berbagai pencobaan dan tidak lagi hidup di dalam Tuhan, tidak lagi bersekutu kepada Tuhan. Oleh sebab itu berjaga-jaga, saudara dikasih Tuhan. Dalam situasi apapun kita terus berjaga, kita terus bersekutu, kita terus berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana seseorang memiliki karakter berdoa itu? Yang ketiga itu memiliki kerinduan mendoakan orang lain. Memiliki kerinduan mendoakan orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, nasihat untuk memiliki karakter hidup berdoa bukan hanya mendoakan diri sendiri, tetapi Rasul Paulus menyampaikan agar supaya kita memberikan dukungan kepada orang lain, mendoakan orang lain, membuat orang lain juga bisa diberkati oleh Tuhan. Doa yang dipanjatkan bukan untuk pribadi, saudara, tetapi juga untuk orang lain. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus meminta jemaat di Kolose untuk mendukung, mendoakan pelayanan Rasul Paulus yang Rasul Paulus lakukan. Supaya apa? Tuhan berkenan, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan mujizat melalui doa-doa jemaat yang ada di Kolose. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai para pengikut Kristus, marilah kita menjalani hari-hari kita ini dengan memiliki karakter berdoa. Kita tidak hanya menghidupi karakter yang unik yang ada dalam diri kita masing-masing, tetapi kita juga hidup dengan karakter berdoa, bertekun, berjaga-jaga, dan berdoa bagi orang lain, supaya orang lain boleh diberkati, orang lain boleh mengenal Kristus,
orang lain boleh diselamatkan Tuhan melalui iman kita dan melalui doa-doa kita. Amin. Shalom. Demikian perenungan kita hari ini. Doa dan harapan kami, Tuhan Yesus memberkati melalui perenungan hari ini. Amin. Shalom.